Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita dalam perkuliahan Operation Research atau riset operasi. Kali ini kita akan membahas tentang metode transportasi. Apa sih itu metode transportasi? Sama dengan metode-metode yang sebelumnya dalam Operation Research, ini juga merupakan metode yang bertujuan mengoptimalkan ya. Cuman optimalisasinya adalah dalam meminimumkan biaya dari biaya transportasi. Oke, ya konsep dari model transportasi ini adalah merupakan salah satu bentuk dari model jaringan kerja ya, berkaitan dengan pendistribusian suatu barang dari suatu daerah asal ke daerah tujuan. Ya, ada sejumlah barang yang ditawarkan dari daerah asal dan sejumlah barang yang diminta. Jadi ada supply dan demand. Nah, daerah tujuan yang akan menerima alokasi atau dari satu atau beberapa barang yang dikirim, gitu ya. Asumsi biaya transportasi sifatnya proporsional dengan kuantitas barang yang dikirim. Oke, tujuan utama dari metode ini adalah menentukan jumlah barang yang harus dikirim dari masing-masing daerah asal ke daerah tujuan dengan tujuan meminimumkan biaya pengiriman. Oke, jadi di dalam suatu pendistribusian barang, ada barang yang diminta dan akhirnya ada barang yang ditawarkan gitu ya, atau barang yang ditawarkan ada yang meminta. Dan di setiap pengangkutan itu juga ada biaya yang ditarifkan seperti itu. Jadi bagaimana kita akan meminimumkan biaya ini? Persyaratan kendala atau masalah ini adalah permintaan pada setiap gudang harus dipenuhi ya, tanpa melebihi kapasitas produksi pada setiap pabrik. Jadi pabrik yang akan mengirim, gudang yang akan menerima, seperti itu. Ada dua macam masalah transportasi. Ada transportasi seimbang, ada transportasi tidak seimbang. Apa itu transportasi seimbang? Transportasi seimbang yaitu jumlah supply, yaitu yang ditawarkan, dan dari sumber ya yang sama, itu jumlah permintaannya pada semua tempat dan tujuan itu disebut masalah transportasi seimbang. Jadi antara tempat yang menawarkan dan meminta itu sama banyaknya. Kemudian eh, transportasi tidak seimbang apabila antara sumber dan tujuannya banyaknya tidak sama gitu ya. Permintaan dan penawaran yang diminta itu tidaklah sama jumlahnya. Seperti itu. Ada beberapa metode ya, ada beberapa model ya dari model transportasi ini dalam menentukan solusi ya. Untuk solusi awal ada metode least cost, ada metode northwest corner, ada lagi metode FAM atau Vogel ya, biasa kita sebut Vogel seperti itu. Kemudian ada lagi metode untuk mencapai solusi optimalnya ya. Jadi dari menentukan solusi awal tadi kita bisa menentukannya dengan 3 model. Cuman untuk mengoptimalkannya kita bisa menggunakan lagi metode stepping stone atau metode MODI. Oke, di sini ada ilustrasi di mana ada supply sama demand-nya. Mungkin penawarannya ada dari pabrik ya, permintaannya dari kota-kota seperti itu. Nah, dari Des Moines menawarkan kepada Chicago, ada Cincinnati, ada Santa Louis gitu ya, dengan banyaknya yang diproduksi oleh Des Moines 275, kemudian dari Chicago permintaannya adalah 200, kemudian untuk Cincinnati adalah 200 gitu ya. Kemudian Santa Louis adalah 100. Kemudian untuk Omaha menawarkan barangnya 175 yang disebar kepada Chicago ya.
Di sini maksudnya adalah Des Moines menawarkan 275, Omaha menawarkan 175, kemudian Kansas menawarkan 150. Nah, sedangkan gudang-gudang gitu lah ya, anggapannya gudang-gudang di kota-kota seperti itu. Ada di Chicago, ada Cincinnati, ada Santa Louis, semuanya meminta barangnya adalah sebanyak ya Chicago 200, Cincinnati ada 200 gitu ya. Santa Louis ada 100. Nah, ini barang-barang ini diperoleh dari berbagai macam pabrik ya, mungkin Des Moines sama Kansas. Nah, seperti itu. Bagaimana cara mendistribusikannya? Seperti itu. Oke, di sini ada list dari tabel biaya yang tadi ya. Ada dari Kansas ke Chicago ya, itu biayanya $6. Dari Kansas ke Santa Louis yaitu $8. Dari Kansas ke Cincinnati ada $10. Kemudian Omaha dan Des Moines seperti ini berikut ya. Kemudian, nah ini adalah merupakan tabel transportasi seperti ini. Nah, bagaimana cara kita memasukkannya ya? Kita cek berikut ini. Oke, dalam membuat tabel transportasi, kita lihat di sini ya. To itu maksudnya ke ya, sedangkan from itu dari. Jadi dari itu berarti dari pabriknya. Tadi ada pabrik Des Moines, terus Omaha, kemudian satu lagi apa tadi ya? Itu adalah from-nya, kemudian to-nya adalah dari kota-kota ke kota-kota Cincinnati ya, sampai Santa Louis tadi. Nah, itu. Sedangkan from itu hubungannya nanti di sini total nilai dari penawarannya. Kemudian untuk apa namanya pengirimannya ke-nya ya ke kotanya itu adalah total yang diminta berapa. Sedangkan ini adalah biaya-biaya yang ditetapkan ya dari suatu pabrik ya ke gudang misal seperti itu atau dari pabrik kepada kota-kota tadi. Seperti itu. Nah, ketika kita ingin menggunakan metode atau model transportasi Northwest Corner atau NWC ya, maka alokasi awal ditetapkan pada sel pojok kiri atas ya. Pojok kiri atas. Nah, berapapun itu jumlahnya, maka yang dipilih adalah pojok kiri atas. Itu ciri dari Northwest Corner. Jumlah yang dialokasikan adalah jumlah yang paling minimal. Nah, oke, langkah-langkahnya adalah alokasikan sebanyak mungkin ke sel pojok kiri atas disesuaikan dengan batasan demand dan supply. Kemudian alokasi sebanyak mungkin ke sel visible, sel yang mungkin ya berikutnya yang berdekatan. Kemudian ulangi langkah kedua sampai semua kebutuhan telah terpenuhi. Oke, setelah tabel yang tadi masih kosong gitu ya, sekarang kita isi. Nah, dari mana 150 ini kita dapat? Ya, kita lihat di lurusnya sini ya, dan di sini. Nah, kita mengalokasikannya ambil yang paling minimum yaitu 150 gitu ya. Jadi di sini bersisa berapa? 50 ya. Masih ada permintaan yang belum terpenuhi yaitu 50. Kemudian berikutnya kita ke, nah ini tadi masih ada 50 ya, kemudian ini ada 175. Baik, kita alokasikan yaitu kepada yang 50 tadi, ini habis, sedangkan yang di sini masih ada 125. Kemudian, apa yang kita lakukan? Kita alokasikan kemudian di arah kanan ini ya, di mana di sini masih ada 125, dan di sini permintaannya 100. Jadi kita penuhi dulu yang 100 ya. Kita ambil nilai paling minimumnya yaitu 100 atau 125. Kemudian di sini habis gitu ya. Ini sisa 25. Oke, kemudian berikutnya kita alokasikan
lagi, sampingnya lagi yaitu 25 gitu ya. Di sini ada 25, di sini permintaannya 300. Jadi kita bisa hanya memenuhi 25 dulu. Dan di sini masih ada permintaan 275 lagi. Nah, ini dipenuhi dengan stok yang 275 tadi gitu ya. Jadi totalnya di sini sudah habis dan di sini sudah habis seperti itu. Nah, ini adalah model transportasi yang seimbang. Jadi tidak terlalu ada kendala gitu ya. Itu adalah model transportasi Northwest Corner Method atau NWC. Kemudian kita total biayanya ya 150 barang tadi dikali $6 gitu ya biayanya, ditambah 50 kali 7. Didapatkan dari mana angka-angka ini? Ya seperti kita tahu tadi 150 ditempatkan di sel yang di sini ya 150 kali 6. Kemudian 50 kali 7, kemudian 100 kali 11, kemudian 25 kali 11 ditambah 275 kali 12 sehingga kita punya total biayanya adalah $5.925. Seperti itu. Kemudian model berikutnya ada lagi yaitu metode least cost. Yaitu dasar pemikirannya beda dengan NWC ya. Kalau NWC kita mulai dari pojok kiri atas, sedangkan kalau least cost adalah kita mulai dari mengalokasikannya dari sel yang memiliki biaya paling minimum ya. Jadi ini merupakan suatu solusi awal yang lebih baik dibandingkan dengan NWC. Kalau NWC tanpa melihat biaya yang paling minimum gitu ya. Sehingga ini mungkin akan lebih baik. Coba kita lihat. Oke. Kita lihat yang paling minimum adalah 4. Berikutnya adalah 5, berikutnya adalah 6, berikutnya adalah 7 gitu ya, berikutnya adalah 8. Seperti itu ya. Kita urutkan dari yang paling kecil dulu biayanya yaitu 4. Kita tempatkan di sini. Ada 200 dan ini adalah pertemuan dari 200 dan 275, kita ambil yang 200. Di sini tinggal 75. Kemudian setelah itu kita pilih lagi yang paling minimum yaitu 5 ya. Oke, di sini berarti 75. Karena 75 dan 100 berarti yang paling minimum di sini tinggal 25. Kemudian kita tempatkan lagi yang paling minimum yaitu 8. Oke, 8 berarti di sini 25 dan 150 ya. Saya tempatkan 25. Sedangkan di sini adalah 125. Oke, biaya paling minimum lagi ya. Ini full, ini sudah habis berarti ini enggak usah diisi. Sedangkan yang diisi adalah ini dulu ya, 10. Jadi 300 dengan 125, berarti kita tempatkan 125. Kemudian ini tinggal 175. Kemudian masih ada permintaan di sini 175 dan di sini 175. Berarti oke, sudah habis ya untuk stoknya, berarti tidak perlu diisi. Kemudian kita hitung untuk biaya totalnya. Sedangkan biaya totalnya seperti ini ya, berarti ya 200 dikali 4 ditambah 75 kali 5 ditambah 25 kali 8 ditambah 125 kali 10 ditambah 175 kali 11 sehingga kita mendapatkan totalnya adalah 4.550. Itu untuk metode least cost. Dan ini kedapatan lebih minim daripada menggunakan model transportasi NWC, Northwest Corner ya. Oke, sekarang model transportasi terakhir yaitu dengan menyelesaikannya dengan metode FOAM atau Vocal ya. Nah, biasa disebut metode Vocal. Oke, jadi ini mungkin agak sedikit banyak langkah-langkahnya, yaitu susun dahulu data ke dalam tabel alokasi. Nah, cari indeks tiap-tiap baris dan tiap-tiap kolom. Kemudian indeks itu adalah selisih dari dua biaya terkecil.
dari kolom atau baris. Jadi setiap kolom dan setiap barisnya kita cari dulu selisih dari dua nilai yang paling kecil. Kemudian pilih baris atau kolom yang indeksnya terbesar. Justru nanti kita lihat selisih yang paling besar yang mana, itu yang kita pilih. Kemudian alokasikan data ke segi 4 pada baris atau kolom yang dipilih yang mempunyai biaya transportasi terkecil gitu ya. Oke, kita langsung praktek ya. Nah, ini nanti juga memperbaiki indeks ya. Selanjutnya kalau sudah ditempatkan semuanya ke dalam kolom yang biaya yang terkecil tadi ya, kita mulai lagi dengan melihat indeksnya lagi. Indeksnya cari lagi yang terbesar. Kemudian kita tempatkan yang di biaya yang paling terkecil. Oke, kita praktek langsung. Contohnya seperti ini. Kita cari selisih dari dua biaya minimum ya. Contohnya ini 7 dengan 11 kan selisihnya 4. Sedangkan ini 6 dengan 8 yaitu selisihnya 2. Gitu ya. Ini tadi 7 dengan 11 jadinya 4. Kemudian kalau di sini yang paling minim ada 4 dan 5. Jadi selisihnya adalah 1. Oke, kemudian untuk kolomnya juga seperti itu ya. 6 dengan 4 ya, 2. Kemudian 8 dengan 5 ya. Jadi 3. Kemudian yang paling minim lagi 10 dengan 11 yaitu selisihnya 1. Ini indeksnya. Kita cari yang paling besar yaitu 4 ya. Ini yang paling besar. Kemudian kita tempatkan, berarti yang pertama kita tempatkan yaitu yang kita pilih adalah ini. Kenapa? Karena selain ini indeksnya terbesar, ternyata biayanya yang paling kecil di sini. Oke, jadi kita alokasikan di sini adalah 175. Kenapa 175? Karena ini pertemuan antara demand 200 dan supply 175. Ini kita ini habis gitu ya. Berarti ini sudah tidak bisa terisi lagi ya. Sedangkan di sini tinggal 25. Oke. Kita mulai seperti itu lagi ya. Jadi kita lihat lagi di baris ini masih dengan angka 2 gitu ya. Kemudian yang di baris kedua sudah tidak perlu diisi lagi. Kemudian yang di sini masih dengan 1. Kemudian yang kolom ini masih dengan 2 ya, masih bisa terisi kemungkinan. Kemudian yang di sini adalah 3 gitu ya. Kemudian yang di sini 10 dengan 12 itu 2 karena 11-nya sudah terisi. Tidak bisa terisi lagi. Yang paling besar terdapat di sini ya. Kita ambil yang biaya yang paling kecil yaitu 5. Jadi kita mulai dari sel 5 ini. Yaitu 100 dengan 275 berarti ini 100, sedangkan di sini adalah 175 sisanya. Oke. Baiklah, sekarang kita mulai seperti itu lagi. Setiap terisi sel tertentu kita mulai lagi. Yang di sini tetap 2 gitu ya. Kemudian di sini sudah tidak. Kemudian yang di sini adalah 8. Kemudian yang di sini adalah berapa? 2 lagi gitu ya. Oke, kemudian yang di sini nggak bisa. Kemudian yang di sini adalah 2. Kita pilih yang selisihnya paling besar itu di 8. Oke, kita mulai dengan yang paling kecil ya. Jadi ini 175 dengan 25 ya. Jadi adalah 105, maaf ini 25 dan di sini selisihnya 150 gitu. Baik, karena ini sudah habis berarti di sini kemungkinan tidak terisi lagi. Kemudian di sini juga sudah tidak lagi gitu ya. Kemudian tinggal yang di mana? Yang belum yaitu di sini ya. Kita pilih langsung aja yang paling minim biayanya itu 10. Jadi ini 150 gitu ya. Oke, ini tinggal 150. Kemudian di sini satu-satunya ya wes berarti langsung dimasukkan 150. Oke, seperti itu pengisiannya. Jadi gini ya, akhirnya kedapatannya yaitu kita mendapatkan hasilnya adalah $5.125. Dari ketiga model tadi,
Untuk biaya perolehan awalnya yang paling kecil itu terdapat dengan model list cost gitu ya. Baiklah, mungkin ini bisa untuk latihan teman-teman semua. Coba menggunakan metode NVC, kemudian metode list cost, dan juga metode vocab. Baiklah teman-teman semua, semoga bisa dipahami ya. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.